Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan elemen transaksi yang dilarang dalam Islam. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Dani Julianto, Siska Agustiani, Fika Hayatun Nafiah, dan Nurul Khairiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi yang pertama, saya Siska Agustiani, NIM 1220418301. Di sini akan menjelaskan tentang haram karena zatnya. Nah, transaksi dilarang karena objek, barang atau jasa yang ditransaksikan juga dilarang. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras atau barang yang diharamkan dalam Islam adalah haram, walaupun akad jual belinya sah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 115, nanti bisa dicek sendiri suratnya di Al-Qur'an, yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya dari hadis Rasulullah SAW bisa dibaca sendiri. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang artinya telah sampai berita kepada Umar bahwa Samurah menjual tua. Kemudian Umar berkata, "Semoga Allah mengurangi Samurah. Tidak tahukah dia bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengutuki orang-orang Yahudi telah diharamkan atas mereka lemak, maka mereka memaksanya untuk dicairkan kemudian menjualnya." Baik, maka dari itu kita harus melihat terlebih dahulu apakah transaksi yang akan kita lakukan itu benar-benar halal dari sisi zatnya, hal-hal di luar zat itu sendiri, dan akadnya. Sehingga segala transaksi yang kita lakukan bisa halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram selain zatnya. Suatu transaksi dilarang karena ada masalah pada proses atau cara transaksinya yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Adapun bentuk-bentuk transaksi tersebut yaitu: yang pertama, melanggar prinsip antaratin minkum, yaitu penipuan atau tadlis. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Ini yang disebut dengan tadlis. Tadlis dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Kedua, melanggar prinsip la tazlimuna wa la tuzlamun. Adapun bentuk-bentuk transaksi yang melanggar prinsip tersebut yaitu: 1. Gharar. Gharar artinya keraguan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Gharar disebut juga takrir adalah sesuatu di mana terjadi incomplete information karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam gharar atau takrir, baik pihak yang satu dengan yang lainnya sama-sama tidak mengetahui sesuatu yang akan ditransaksikan. 2. Ihtikar atau penimbun barang.
Penimbunan adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Penimbunan yang seperti ini dilarang dalam Islam karena dapat merugikan orang lain. Dengan kata lain, penimbunan mendapatkan keuntungan yang besar di bawah penderitaan orang lain. Ketiga, yaitu bai'an najasi. Bai'an najasi atau permintaan palsu yaitu produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk tersebut akan naik. Bai'an najasi merupakan transaksi jual beli ketika si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar barangnya dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. 4. Riba. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Riba merupakan penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syarak pada waktu akad. 5. Maisir. Maisir merupakan transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka menyerahkan uang atau harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan, tebak skor bola, atau media lainnya. Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya. Namun sebaliknya, bila dalam permainan itu kalah, maka uangnya pun harus direlakan untuk diambil oleh pemenang. 6. Riswah. Riswah adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Riswah atau suap dilarang karena dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Karena pihak yang membayar suap atau riswah pasti akan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar suap atau riswah. Materi yang selanjutnya yaitu tentang riba. Pengertian dari riba secara bahasa bermakna ziyadah yang berarti tambahan. Dan dalam pengertian linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan dalam istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal yang diambil secara batil atau ketidakbenaran. Secara umum, riba merupakan pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Adapun hukum riba, para ulama telah bersepakat bahwa hukum riba itu haram. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 130, surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 dan surat Al-Baqarah ayat 275. Umat manusia harus berkeyakinan bahwa riba itu haram dan tanpa keraguan sedikit pun, sehingga dilarang mengambil riba apapun itu jenisnya. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan melalui 4 tahap. Tahap yang pertama, Al-Quran menolak anggapan bahwa riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tahap yang kedua mulai dijelaskan dalam hukum-hukum agama terdahulu, khususnya Yahudi. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk.
Allah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Tahap yang ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Tahap yang terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ada macam-macam riba. Macam-macam riba digolongkan ke dalam riba hutang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang terdiri dari riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Contohnya, seorang rentenir yang meminjamkan uang sebesar 5 juta kepada si peminjam, kemudian si peminjam harus mengembalikan uang sebesar 6 juta kepada rentenir tanpa dijelaskan terlebih dahulu untuk apa kelebihan dana tersebut. Yang selanjutnya ada riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang sudah ditetapkan. Contohnya, ketika pemilik kartu kredit membeli suatu barang senilai 2 juta, namun saat jatuh tempo pembayaran, pemilik tidak mampu membayar dengan nilai penuh, sehingga si pembeli harus membayar tambahan berupa bunga atas tunggakan kartu kredit yang dimiliki. Riba jual beli terdiri dari riba fad, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Barang ribawi disebutkan dalam hadis sebagai emas, perak, gandum, gandum merah, garam, dan kurma. Sehingga dalam Islam untuk barang-barang tersebut pertukaran yang dilakukan harus memenuhi jumlah dan kualitas yang sama. Contohnya, ada seseorang yang menukar 5 gram emas 24 karat dengan 6 gram emas 18 karat. Yang selanjutnya ada riba nasiyah, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Contohnya, misal si A memiliki 10 gram emas 24 karat dan ingin ditukar dengan emas si B yang sama nilainya. Namun si A baru menyerahkan emasnya kepada si B pada saat 1 bulan setelah perjanjian waktu pertukaran yang telah disepakati. Kejadian tersebut termasuk riba nasiyah karena harga emas bisa berubah sewaktu-waktu. Yang selanjutnya ada ribayat, yaitu jenis riba yang terjadi akibat dari pertukaran atau transaksi yang tidak menegaskan berapa nominal harga pembayaran, atau ketika seseorang telah berpisah dari tempat akad jual beli sebelum adanya serah terima barang antara penjual dan pembeli. Contohnya, seorang penjual menawarkan sepeda motor dengan harga tunai 10 juta dan 12 juta jika ingin membayar dengan cicilan. Kemudian ada seorang pembeli yang datang dan ingin membeli sepeda motor tersebut, akan tetapi sampai akhir transaksi tidak ada kesepakatan berapa harga yang harus dibayarkan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang maisir. Pengertian maisir secara harfiah diartikan sebagai usaha memperoleh keinginan dengan sangat mudah tanpa bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan. Istilah lain yang digunakan dalam Al-Quran adalah azlam, yang berarti praktik perjudian. Dan menurut terminologi Islam, judi berarti transaksi yang dilakukan dua pihak untuk memiliki suatu benda atau jasa yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara menghubung-hubungkan transaksi tersebut dengan perbuatan atau kejadian tertentu. Dalam Islam, maisir yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau
permainan berisiko. Adapun hukum maisir, prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit atau tidak berperan sama sekali, lalu mengharapkan keuntungan semata di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan dengan mendapatkan apa yang semestinya tidak didapatkan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi. Rasulullah melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, dan ramalan atau terkaan serta bukan diperoleh dari bekerja. Judi dilarang karena merupakan kejahatan yang memiliki mudarat atau dosa lebih besar daripada manfaatnya. Di dalam Al-Quran terdapat kata maisir dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90-91. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu tentang riswah. Riswah ini secara bahasa diartikan sebagai suap, uang suap atau benda suap atau dan sebagainya yang digunakan untuk suap, atau diartikan sebagai apa-apa yang diberikan baik uang maupun hadiah. Sebenarnya bukan hadiah ya, uang, barang atau jasa untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan suatu yang batil dan membatilkan suatu yang hak. Ini kalau di Indonesia sering terjadi di pengadilan negeri ya. Biasanya kalau ada orang menyuap hakim untuk membeli sebuah hukum, jadi beliau bersalah tetapi untuk dibenarkan, seperti itu kalau di Indonesia. Lalu ada unsur-unsur riswah. Unsur-unsur riswah di sini ada 3, yaitu al-murtashi atau penerima suap. Adalah orang yang menerima suap. Dalam contoh tadi, hakim yang menerima suap itu namanya al-murtashi. Lalu al-rashi atau pemberi suap. Pemberi suap ini orang yang bersalah biasanya ya. Beliau berada di jalan yang salah tapi mau dibenarkan. Dan unsur yang ketiga ada harta atau jasa atau uang yang digunakan untuk menyuap. Lalu yang selanjutnya sepandangan Al-Quran tentang riswah. Di sini ada 4 ayat. Pandangan Al-Quran tentang riswah ada 4 ayat ya. Yang pertama ayat di surat Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami ta'kulu fariqam man amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Ila akhirih. Dan yang kedua ada surat Al-Maidah ayat 42 yang artinya mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka adalah orang Yahudi datang kepada Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Lalu yang ketiga surat Al-Maidah ayat 62 dan 63 yang artinya, dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Maka para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan harta yang haram. Sungguh sangat buruk yang mereka perbuat.
Dari ketiga ayat tersebut disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riswah. Jadi sangat-sangat diharamkan. Karena kegiatan tersebut termasuk kegiatan yang berlomba-lomba dalam dosa, yang melakukan itu adalah kaum Yahudi yang gemar mendolimi saudaranya sendiri. Jadi dari ketiga ayat tersebut ya, surat Al-Baqarah itu menguatkan tentang riswah, dan Al-Maidah itu menguatkan tentang haramnya riswah gitu ya. Jadi dari 4 ayat itu saling menguatkan. Yang selanjutnya ada pandangan hadis tentang riswah. An Ibni Hurairah qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fi hukmi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menyuap dan yang menerima dalam masalah hukum. Tetapi hadis ini banyak dikutip untuk kitab-kitab para ulama. Tapi al-hukmi ini dihapus. Jadi yang diharamkan itu menerima dan menyuap di segala bidang, tidak hanya di bidang hukum saja gitu ya. Yang selanjutnya pandangan ijma ulama terhadap riswah. Banyak sekali ulama-ulama yang berpendapat tentang riswah, tetapi di sini kami mengutip pendapat dari Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli yang mendapat julukan Asy-Syafi'iyah As-Shaghir atau Asy-Syafi'i kecil. Kapan saja seorang mencurahkan harta untuk berhukum yang tidak hak atau menolak berhukum dengan yang hak, maka ia telah berbuat riswah yang diharamkan secara ijma. Jadi secara ijma riswah ini juga sangat diharamkan gitu ya. Yang selanjutnya ada macam-macam bentuk riswah. Pada penelitian Haryono tahun 2016 gitu ya, macam-macam riswah ini ada haram bagi pemberi dan penerimanya. Ini riswah yang digunakan untuk mendapat keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan. Lalu riswah terhadap hakim agar memutuskan suatu perkara walaupun keputusannya benar, karena harus melakukan hal tersebut maka haram gitu ya. Jadi keputusan yang benar tetapi si hakim menerima riswah, menerima suap dari orang yang salah, maka ini haram bagi keduanya gitu. Yang ketiga, haram bagi yang mengambilnya saja. Riswah untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudaratan dan mengambil manfaat. Ini haram bagi yang mengambilnya saja. Hal ini dapat dipandang haram dan juga halal karena merupakan suatu hadiah, akan tapi substansinya melakukan kezaliman. Oleh karena itu, siapa saja yang mengambilnya itu diharamkan dalam syariat gitu ya. Sebenarnya ini hadiah untuk seorang pengadil, tetapi karena beliau harus mengadili, harus berbuat zalim, jadi kalau mengambil itu haram. Yang terakhir, diperbolehkan bagi pemberi dan haram bagi yang mengambil. Ini biasanya digunakan untuk menolak ancaman ya. Hal ini diperbolehkan bagi pemberi, tapi haram bagi yang mengambilnya. Boleh dilakukan karena menghindari kemudaratan bagi umat muslim adalah wajib, tapi tidak diperbolehkan mengambil harta untuk melakukan suatu hal yang wajib begitu ya. Jadi apabila seseorang mendapat ancaman dan ada orang lain yang melindungi gitu, maksudnya yang melindungi ini kan wajib kalau ada orang yang mendapat ancaman. Tetapi kalau beliau menerima menerima imbalan lah istilahnya, itu juga berbentuk riswah. Kalau beliau mengambil itu hukumnya haram, tetapi yang dilindungi ini boleh-boleh saja karena tanda terima kasih dan memberikan hadiah, maksudnya kan gitu ya. Lalu ada sebab-sebab terjadinya riswah. Ada banyak sekali ya sebab terjadinya riswah. Kurang lebih ada 7. Yang pertama ada dhaful iman atau iman yang lemah.
Karena riswah ini sangat erat kaitannya dengan keimanan ya. Karena seorang yang memiliki imanan yang kuat tidak mungkin akan melakukan riswah. Yang kedua, tidak merasa diawasi oleh Allah atau adamu al-muraqabatillah. Orang-orang yang melakukan perbuatan riswah merasa bahwa dirinya terlepas dari pengawasan Allah. Tidak pernah merasa bahwa ada malaikat yang selalu mengikuti, yang selalu mencatat segala perbuatan, yang selalu mencatat amal baik maupun amal soleh gitu ya. Terus sebab yang ketiga, karena tomak dan serakah. Memiliki sifat yang serakah ini memicu terjadinya riswah juga ya. Karena tidak merasa puas dengan takdir Allah gitu. Karena tidak merasa puas seperti yang saya contohkan tadi, hakim ya. Hakim itu tidak merasa puas dengan gaji yang diterimanya. Dan apabila ada suatu barang atau uang atau jasa yang digunakan untuk menyuap, karena sifat tomaknya atau sifat serakahnya diterima gitu saja ya. Terus yang keempat, malas berusaha. Nah, ini biasanya orang yang melakukan riswah atau penyuap ya. Seperti orang yang ingin masuk ke kepolisian ya. Beliau tidak mau berusaha potensinya di kepolisian seperti apa, tapi beliau lebih memilih untuk membayar supaya bisa masuk gitu ya. Itu sudah banyak terjadi di sekitar kita ya, hal yang semacam ini tidak hanya di kepolisian tetapi di segala bidang, segala aspek ini sudah banyak sekali ya. Yang kelima, melemahnya kejujuran. Nah, ini sifat jujur saat ini sudah mulai lemah di kalangan pelayan masyarakat ataupun pejabat ya. Ini saya pernah menemui ya di lingkungan saya sendiri, seorang pelayan masyarakat yang diminta untuk membuatkan kartu penduduk bagi masyarakatnya gitu. Beliau malah meminta imbalan dengan jumlah sekian gitu ya. Yang keenam, melemahnya kepedulian sosial. Nah, sifat tolong menolong ini harus dibangkitkan kembali ya di era sekarang ini, karena kepedulian sosial ini juga memicu terjadinya riswah. Orang yang melakukan riswah tidak lagi berkesadaran bahwa orang lain memiliki hak atas kebenaran suatu perkara. Apabila misalnya saya orang yang bersalah, tidak memiliki kepedulian sosial, saya menyogok seorang hakim gitu ya, saya tidak peduli bahwa orang lain itu juga berhak untuk benar gitu, hanya mengandalkan bahwa hanya kita bisa untuk melakukan hal ini gitu, hanya berkesadaran bahwasanya kita itu bisa membayar hakim, kita harus bisa di jalan yang benar dengan cara apapun, seperti itu. Yang terakhir ada lemahnya penegakan hukum. Karena hukum itu seperti yang pernah dinyanyikan oleh Gayus Tambunan gitu ya, hukuman bisa dibeli gitu. Tradisi riswah mengakar dengan leluasa di Indonesia ini, karena hukum di negeri ini dapat dibeli dengan pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang memiliki kekayaan gitu. Terus yang terakhir, di slide terakhir ini ada akibat jika melakukan riswah ya. Akibatnya ini akan berdampak pada individu, pada masyarakat, dan kepada negara. Berakibat kepada individu, riswah ini menghancurkan potensi besar seorang pelaku ini untuk berkontribusi dengan keberhasilan atau pencapaiannya sendiri melalui karya terbaiknya gitu. Jadi adanya riswah, adanya orang yang melakukan dan orang yang menerima ini menutup individu untuk melakukan usaha-usaha untuk memantaskan diri pada posisi yang ingin diraihnya. Jadi lebih enjoy, lebih senang berada pada posisi melakukan riswah gitu aja. Karena sudah melakukan riswah itu kita sudah masuk, kalau kita mau masuk ke suatu suatu lembaga misalnya ya. Terus yang kedua, dampak bagi masyarakat. Riswah akan merusak moral dan akhlak sosial yang tidak harmonis. Riswah juga menghalangi tersalurnya harta benda atau jasa kepada yang lebih berhak. Jadi seharusnya harta benda dan jasa itu tersalur kepada orang-orang yang memiliki hak atas
atas ketiganya itu tadi, tetapi malah digunakan untuk melakukan riswah gitu ya, karena tuntutan atau keinginan. Terus yang ketiga, akibat yang diperoleh terhadap negara ya. Kebiasaan riswah merusak tatanan hukum suatu negara, menghancurkan sistem administrasi yang harusnya berjalan dengan baik. Jadi tatanan hukum, tatanan administrasi negara ini tidak akan berjalan dengan baik karena hakim-hakim, sang pengadil itu lebih memilih membenarkan yang batil karena beliau menerima suap. Ini banyak terjadi di negara kita ini. Di pengadilan ini sudah banyak, dan di masyarakat juga sudah mengakar kuat gitu ya. Lalu ada cara mengatasi riswah. Cara mengatasi riswah terbagi menjadi dua, yaitu penjagaan dan juga pengobatan. Penjagaan ini dibagi menjadi tiga: penjagaan atas diri sendiri, penjagaan atas masyarakat, dan penjagaan atas khalayak umum. Penjagaan diri sendiri ini bisa dilakukan dengan menanamkan moral keagamaan, moral keislaman yang baik. Maka perbuatan semacam ini akan mudah diminimalisir ya. Jadi sejak kecil itu anak-anak bisa dimasukkan ke pondok pesantren untuk mengakarkan keagamaan dengan baik. Yang kedua, masyarakat ini bisa memberikan penyuluhan atau bisa memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang bahayanya riswah. Lalu khalayak umum, memberikan suatu suri tauladan ya, bagi kita diri sendiri ini memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya untuk tidak melakukan riswah, lalu memberikan teladan yang baik bagi masyarakat, bagi pejabat kalau memungkinkan ya. Karena pejabat atau penguasa negara ini harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di dunia dan juga di akhirat. Ini sangat berbahaya sekali ya. Lalu yang kedua ada pengobatan, yaitu dengan cara menegakkan hukum. Yang pertama ya, tanpa adanya penegakan hukum yang seadil-adilnya, riswah akan terus berulang dan berulang, terjadi dan terjadi. Ini akan merusak tatanan kenegaraan. Terus yang kedua ada PHK. Apabila ada pegawai-pegawai yang ketahuan, pegawai-pegawai yang menerima suap, ini bisa diminimalisir dengan PHK. Lalu ini berkesinambungan atau berkaitan dengan pindah kerja ya. Pindah kerja bisa dipindah kerjakan untuk staf kepada staf yang lain, atau dipindah kerjakan pada bagian yang lain supaya tidak bisa melakukan hal itu lagi. Atau juga bisa dengan skors, pemberhentian fasilitas atau aset bagi pelaku ya. Lalu adanya hukum, yaitu penyerahan dengan jalur hukum yang adil bagi pelaku riswah. Dan yang terakhir ada publikasi, yaitu mempublikasikan bahaya akibat riswah pada khalayak umum. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya, transaksi secara syariah memang sangat dibutuhkan di era sekarang, mengingat semakin maraknya terjadi transaksi di berbagai macam kalangan, mulai kelas atas hingga kelas menengah dan kelas bawah, sehingga kita harus berhati-hati dalam melakukan suatu transaksi. Kita harus melihat transaksi terlebih dahulu apakah yang akan kita lakukan benar-benar halal dari sisi mana saja ya, dari sisi yang kita jelaskan tadi, dari sisi riba, dari sisi masyir, dari sisi riswah, dari sisi zatnya atau di luar zatnya, kita harus berhati-hati gitu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, apa yang dipaparkan oleh kelompok 6, menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat bagi kita semua dan bagi orang-orang di sekitar kita. Ada kekurangannya, kami dari kelompok 6 meminta maaf, dan berilah kritik dan saran yang membangun kepada kami supaya kami lebih
memahami dengan paham yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.